Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Javan Gibran Lapitupulu dengan nomor pokok mahasiswa 24064886970. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas perancangan sistem transmisi kapal saya dengan menggunakan engine Wärtsilä 8L20. Oke. Yang pertama kita ke bagian main engine. Sebentar. Nah, untuk di bagian spesifikasi main engine sendiri ini, perancangan sistem transmisi daya ini mengintegrasikan menggunakan Wärtsilä 8L20 sebagai penggerak utamanya. Sebagai mesin diesel maritim 4 langkah, tipe ini memiliki rekam jejak yang luas pada kapal niaga, kapal penumpang, armada penunjang lepas lantai, hingga sistem pembangkit listrik kapal. Pemilihan Wärtsilä 8L20 ini didasarkan pada performa dayanya yang optimal, efisiensi tinggi, serta keandalan struktural yang ideal untuk sistem propulsi kapal. Spesifikasi teknis terperinci mengenai mesin ini bakal disajikan pada tabel di halaman berikutnya. Nah, berikut untuk spesifikasi engine-nya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, sistem propulsi kapal ini digerakkan oleh Wärtsilä 8L20, sebuah mesin diesel maritim 4 langkah dengan konfigurasi 8 silinder segaris yang andal pada putaran menengah. Spesifikasi mesin ini mampu menyuplai daya maksimum hingga 1600 kW pada putaran 1000 RPM, yang kemudian dialirkan ke seluruh rangkaian transmisi mulai dari gearbox, clutch, kopling, bearing, hingga shaft. Nilai daya dan putaran tersebut menjadi parameter fundamental dalam perhitungan torsi yang ditransmisikan. Dengan demikian, seluruh perancangan komponen pada tahapan berikutnya akan selalu mengacu pada karakteristik Wärtsilä 8L20 ini, guna menjamin terciptanya desain sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan operasional kapal. Pemilihan main engine ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam perancangan sistem transmisi daya marin karena seluruh komponen yang dirancang akan bergantung pada karakteristik daya dan putaran mesin yang digunakan. Pada perancangan ini dipilih mesin Wärtsilä 8L20 sebagai sumber tenaga utama sistem propulsi kapal. Dan berikut nih gambar mesinnya ya. Terus untuk alasan pemilihannya sendiri itu yang pertama, dia ini memiliki daya yang memadai. Wärtsilä 8L20 mampu menghasilkan daya maksimum kontinu sebesar 1600 kW pada putaran 1000 RPM. Daya tersebut cukup untuk digunakan sebagai sumber tenaga utama dalam perancangan sistem transmisi yang terdiri dari shaft, kopling, clutch, gearbox, dan bearing. Besarnya daya yang tersedia memungkinkan sistem bekerja secara optimal tanpa mengalami kekurangan tenaga selama operasi. Lalu yang kedua, putaran mesinnya sesuai untuk sistem transmisi. Mesin beroperasi pada putaran 1000 RPM, yang termasuk kategori medium speed, marine diesel engine. Putaran ini memudahkan proses perancangan komponen transmisi karena tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, sehingga ukuran shaft, kopling, clutch, dan gearbox masih berada dalam rentang yang realistis untuk aplikasi marine. Lalu yang ketiga, efisiensi operasi yang tinggi. Mesin ini memiliki efisiensi thermal yang relatif tinggi, yaitu sekitar 47%. Efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa energi hasil pembakaran bahan bakar dapat dikonversikan menjadi energi mekanik secara efektif sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih ekonomis dan biaya operasional dapat ditekan. Terus yang keempat, keandalan dan aplikasinya yang luas. Mesin ini telah banyak digunakan pada berbagai jenis kapal seperti kapal niaga, kapal penumpang, kapal pendukung lepas pantai, dan kapal utilitas lainnya. Penggunaan yang luas menunjukkan bahwa mesin memiliki tingkat keandalan yang tinggi serta mampu bekerja secara kontinu dalam lingkungan operasi laut yang menuntut. Oke, selanjutnya. Yang kelima, memenuhi standar emisi internasional. Nah, mesin ini telah memenuhi standar emisi IMO Tier 2, sehingga lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku pada industri pelayaran modern. Bisa ditarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan daya, putaran, efisiensi, dan keandalan dan standar emisi yang dimiliki, mesin ini dipilih sebagai main engine dalam perancangan sistem transmisi daya marin ini.
Mesin tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasi sekaligus menyediakan data yang diperlukan untuk proses perancangan komponen transmisi pada tahap selanjutnya. Lalu untuk ke data perancangan, dalam perancangan sistem transmisi ini diperlukan beberapa parameter utama yang diperoleh dari spesifikasi main engine dan asumsi desain. Data-data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses penghitungan seluruh komponen transmisi yang meliputi shaft, kopling, clutch, gear ratio, dan bearing. Nah, berikut ini untuk data perancangannya. Nah, data perancangan tadi dipilih berdasarkan spesifikasi main engine serta asumsi yang umum digunakan dalam desain komponen permesinan marine. Daya dan putaran mesin digunakan untuk menentukan torsi yang akan diteruskan ke sistem transmisi. Sedangkan sifat sedangkan sifat mekanik material digunakan untuk menentukan dimensi dan kekuatan komponen yang dirancang. Selain itu, beberapa asumsi seperti safety factor, efisiensi clutch, dan jumlah bearing ditetapkan untuk memperoleh desain yang aman, realistis, dan sesuai dengan kondisi operasi kapal. Nah, hubungan data perancangan ini dengan sistem transmisi itu, data perancangan yang telah ditetapkan akan digunakan secara bertahap pada setiap komponen sebagai berikut. Daya dan putaran daya dan putaran mesin digunakan untuk menghitung torsi sistem. Torsi digunakan untuk menentukan diameter shaft utama. Diameter shaft digunakan sebagai dasar desain kopling. Putaran setelah clutch digunakan untuk menentukan shaft kedua dan gear ratio. Beban yang diteruskan melalui gear digunakan dalam perancangan bearing. Dengan demikian, seluruh komponen yang dirancang memiliki keterkaitan satu sama lain dan membentuk sesuatu sistem transmisi daya yang terintegrasi. Lalu untuk perhitungan torsi, torsi merupakan salah satu parameter terpenting dalam sistem transmisi daya karena menunjukkan kemampuan mesin dalam menghasilkan momon puntir yang akan diteruskan melalui shaft, kopling, clutch, gearbox, dan bearing. Nilai torsi yang diperoleh dari main engine akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan dimensi komponen transmisi yang dirancang. Di data perhitungannya tuh daya engine-nya atau P eh, sebutannya 1600 kilowatt dan putaran main engine-nya tuh di 1000 RPM. Untuk persamaan torsinya sendiri sama dengan T sama dengan 9550 dikali P dibagi dengan N. Yang dimana nih bisa tinggal kita masukkan nilai P dan N -nya tadi. Jadi 9550 dikali 1600 dibagi 1000. Dan didapatkan angka torsi sebesar 15.280 Newton meter. Nah, dari 15.280 Newton meter ini kita ubah menjadi satuannya Newton milimeter. Yang dimana berarti dikali 1000 yang sama dengan menghasilkan 15.280 15.280.000 Newton milimeter. Nah, dari hasil ini bisa dianalisis berdasarkan hasil perhitungan diperoleh torsi main engine Wärtsilä 8L20 sebesar 15.280 Newton meter atau 15.280.000 Newton milimeter. Nilai torsi ini merupakan beban puntir yang akan diteruskan ke seluruh sistem transmisi daya. Semakin besar nilai torsi yang ditransmisikan, maka semakin besar pula dimensi komponen yang diperlukan untuk menjamin keamanan keandalan sistem. Oleh karena itu, nilai torsi hasil perhitungan ini akan digunakan sebagai parameter utama dalam perancangan diameter shaft pada bab berikutnya. Baru kita masuk ke desain shaft utama. Nah, perancangan shaft utama dilakukan untuk mentransmisikan daya dan torsi dari main engine menuju sistem transmisi berikutnya. Data yang digunakan dalam perancangan data, data yang digunakan dalam perancangan diperoleh dari hasil perhitungan torsi main engine serta sifat mekanik material yang dipilih. Nah, berikut ini hasil tabelnya tadi yang hasil perhitungannya juga. Nah, dalam perancangan shaft utama, maaf, parameter yang paling berpengaruh adalah torsi yang ditransmisikan oleh main engine. Berdasarkan hasil perhitungan tadi,
Pada bab satu diperoleh torsi sebesar 15.280.000 Newton milimeter yang akan digunakan sebagai beban puntir utama pada poros. Nah, material yang dipilih adalah IC 4140 steel karena memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, ketahanan terhadap beban puntir yang baik, serta banyak digunakan pada komponen transmisi daya yang bekerja pada kondisi operasi berat. Selain itu, penggunaan faktor keamanan sebesar 3 atau safety factor sebesar 3 dimaksudkan untuk menjaminkan bahwa shaft tetap aman terhadap kemungkinan beban dinamis, getaran, dan kondisi operasi yang titik ideal selama pengoperasian kapal. Safety factor 3 ini berarti maksudnya nih eh, beban yang ditanggung tuh bisa sebesar 3 kali lipat dari beban torsi awal ini yang sebenarnya 15.280. Berarti dia mampu menahan 3 kalinya gaya ini. Dengan data perencanaan tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan material shaft secara lebih rinci, beserta sifat mekaniknya yang yang akan digunakan untuk menghitung tegangan izin dan diameter poros yang dibutuhkan. Nah, untuk pemilihan material untuk pemilihan material shaft, pemilihan material ini merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan shaft karena material yang digunakan harus mampu menahan beban puntir yang ditransmisikan dari engine serta mampu bekerja secara kontinu pada lingkungan operasi marin. Material yang dipilih ini harus memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, ketahanan terhadap kelelahan atau fatigue-nya juga, lalu serta ketahanan terhadap korosi yang memadai. Berdasarkan kebutuhan tersebut, material yang dipilih untuk perancangan cat utama adalah IC 4140 steel. Oke, yang dimana nih ini kita gunakan di bagian komponen shaft utama. Ya, lanjut. Nah, untuk alasan pemilihan material sendiri nih, yang pertama memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. IC 4140 ini merupakan baja paduan kromium molybdenum yang memiliki kekuatan tarik dan kekuatan lulu yang tinggi. Karakteristik tersebut memungkinkan poros menahan torsi besar yang dihasilkan oleh main engine tanpa mengalami deformasi permanen maupun kegagalan struktur. Lalu yang kedua, memiliki ketahanan puntir yang baik. Shaft pada sistem transmisi bekerja terutama menerima beban puntir. IC 4140 memiliki modulus geser dan kekuatan geser yang tinggi sehingga sangat cocok digunakan sebagai material poros transmisi daya yang bekerja secara kontinu. Lalu untuk alasan yang ketiga, ketahanan fatigue yang baik. Selama operasi kapal, shaft menerima beban yang berulang akibat perubahan kondisi operasi, getaran, dan fluktuasi pembebanan. IC 4140 memiliki ketahanan fatigue yang baik sehingga mampu mempertahankan umur pakai yang panjang. Lalu keempat, banyak digunakan pada sistem transmisi. Material ini tuh umum digunakan pada komponen transmisi seperti shaft, gear, kopling, dan poros penggerak karena telah terbukti memiliki performa yang baik pada aplikasi industri dan marin. Lalu yang terakhir, mudah diproses dan diperlakukan panas. IC 4140 dapat ditingkatkan sifat mekaniknya melalui proses heat treatment sehingga memungkinkan material disesuaikan dengan kebutuhan desain dan kondisi operasi. Nah, untuk sifat mekanik material shaftnya sendiri itu menentukan sifat mekanik material yang akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan tegangan izin, diameter shaft, serta verifikasi keamanan desain. Sifat mekanik material menunjukkan kemampuan material dalam menahan beban tarik, beban geser, deformasi elastis, serta ketahanan terhadap keausan selama proses operasi. Nah, ini seperti tabel properti material nih. Nah, untuk perhitungannya sendiri, perhitungan tegangan izin shaft menghitung tegangan izin atau allowable stress yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan diameter shaft. Tegangan izin merupakan tegangan maksimum yang diperbolehkan bekerja pada material dengan tetap mempertimbangkan safety factor agar shaft dapat beroperasi secara aman. Untuk rumusnya sendiri, tegangan izin itu sama dengan tegangan Y dibagi dengan safety factornya. Yang dimana tegangan si material ini tuh tadi kalau bisa dilihat di yield strength-nya sebesar 655 MPa megapascal. Yang berarti dengan safety factor yang kita gunakan 3, 655 dibagi 3. Yang dimana dapat menghasilkan berarti tegangan izinnya itu 218,33 megapascal. Terus ada tegangan geser izin.
Karena shaft terutama menerima beban puntir, maka yang digunakan dalam perhitungan diameter poros adalah tegangan geser izin. Yang dimana tegangan geser izin itu sama dengan 0,3 dikali tegangan izin ya tadi. Yang dimana berarti sama dengan 0,3 dikali 218,33. Yang dimana menghasilkan 65,5 megapascal. Nah, sebentar. Ya, lalu selanjutnya ke perhitungan diameter shaft. Menentukan diameter shaft minimum yang mampu mentransmisikan daya dari main engine secara aman, perhitungan diameter shaft dilakukan dengan mengasumsikan bahwa shaft menerima beban puntir murni atau pure torsion yang berasal dari torsi main engine. Yang dimana berarti diameter sendiri dengan dapat dirumuskan dengan D sama dengan 16T per Pi kali tegangan izin dalam kurung dengan pangkat 1/3. Yang dimana kita bisa masukkan aja hasilnya 16 dikali torsinya tadi 15.280.000 per pi dikali 65,5, yang dimana hasil akhirnya tuh di diameternya 105,9 milimeter. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa diameter minimum shaft yang diperlukan untuk mentransmisikan torsi sebesar 15.280.000 Newton milimeter adalah sekitar 106 milimeter. Kita bulatkan hasilnya. Namun, dalam aplikasi marin, shaft tidak hanya menerima beban puntir murni, tetapi juga dipengaruhi oleh korosi akibat lingkungan laut, konsentrasi tegangan pada alur pasak, getaran sistem propulsi, beban dinamis selama operasi. Oleh karena itu, diameter hasil perhitungan ini belum dapat langsung digunakan sebagai diameter akhir shaft dan perlu dilakukan koreksi desain pada tahap berikutnya. Diameter shaft yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya merupakan diameter teoritis berdasarkan pembebanan puntir murni, yang dimana berarti itu pertimbangannya berdasarkan hasil torsi saja, belum faktor-faktor luar tadi yang disebutkan sebelumnya. Dalam kondisi operasi sebenarnya, shaft marin bekerja pada lingkungan yang lebih kompleks sehingga perlu diberikan faktor koreksi untuk meningkatkan keandalan dan umur pakai komponen. Pada perancangan ini digunakan dua faktor koreksi utama, yaitu allowance koreksi laut dan allowance konsentrasi tegangan. Nah, untuk koreksi korosi laut, lingkungan laut kan memiliki tingkat korosivitas yang tinggi akibat kandungan garam dan kelembapan yang dapat menyebabkan penurunan ketebalan material selama masa operasi. Oleh karena itu diperlukan penambahan diameter sebagai cadangan korosi atau corrosion allowance, yang dimana dengan sini ditandai dengan CC atau corrosion allowance, yang dimana CC yang kita gunakan sama dengan 12 milimeter. Jadi d satu tadi sama dengan diameter awal ditambah CC ini. Di mana hasilnya 106 ditambah 12 menghasilkan 118 milimeter. Hasil penambahan dengan corrosion allowance. Nah, terus pada shaft umumnya terdapat alur pasak atau keyway, perubahan penampang serta sambungan dengan kopling yang dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diberikan allowance konsentrasi tegangan sebesar CT sama dengan allowance konsentrasi tegangan dengan sama dengan CT sama dengan 20 milimeter. Yang berarti tadi yang D1 ini kita tambahkan dengan CT, yang dimana 118 tambah 20 menghasilkan diameter akhirnya 138 milimeter. Penambahan allowance korosi dilakukan untuk mengantisipasi pengurangan ketebalan material akibat lingkungan laut selama masa operasi kapal. Sementara itu, allowance konsentrasi tegangan diberikan untuk mengurangi risiko kegagalan yang dapat terjadi pada daerah alur pasak, sambungan kopling, maupun perubahan geometri poros. Dengan adanya kedua koreksi tersebut, diameter shaft meningkat dari 106 milimeter menjadi 138 milimeter, sehingga tingkat keamanan dan keandalan shaft terhadap kondisi operasi nyata menjadi lebih baik. Lalu kita harus memverifikasi juga keamanan shaftnya. Perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa shaft mampu menahan torsi yang ditransmisikan oleh main engine tanpa melebihi tegangan geser yang diizinkan. Verifikasi dilakukan dengan menghitung tegangan geser aktual yang terjadi pada shaft dan membandingkannya dengan tegangan geser izin material. Yang dimana berarti tegangan geser aktual itu sama dengan rumusnya 16T per Pi kali D pangkat 3. Yang dimana dapat menghasilkan torsi aktual itu sama dengan
20 tegangan aktual itu sama dengan tegangan dasar aktual itu udah sama dengan 29,62 megapascal. Sementara tegangan geser izinnya sama dengan 65,5 megapascal. Nah, dapat dilihat sini berarti tegangan geser aktual kan lebih kecil ya daripada tegangan geser izin ya. Maka dapat dinyatakan shaftnya aman. Karena kalau tegangan aktual lebih tinggi dibanding izinnya berarti kan shaftnya tidak aman dan perlu didesain ulang. Nah, untuk faktor keamanan aktual ya, untuk mengetahui tingkat keamanan desain dapat dihitung dengan faktor keamanan aktual sama dengan safety factor aktual sama dengan tegangan geser izin dibagi tegangan geser aktual, yang dimana 65,5 dibagi 29,62. Nah, berarti didapatkan safety factor aktualnya tuh 2,21. Sementara tadi yang kita kaitkan 3. Berarti dia aman. Baru ke bagian desain flange coupling. Nah, flange coupling ini digunakan untuk menghubungkan dua buah shaft yang segaris sehingga torsi dari main engine dapat diteruskan menuju komponen transmisi berikutnya. Pada perancangan ini, flange coupling dirancang berdasarkan torsi yang dihasilkan oleh main engine serta diameter shaft yang telah diperoleh pada bab 2 tadi. Dengan berikut ini keterangannya, tabel ini. Nah, fungsi flange coupling ini tuh sebagai elemen penghubung antara dua shaft yang segaris dengan tujuan meneruskan torsi secara aman dan efisien. Nah, pada sistem transmisi Marine ini, flange coupling banyak digunakan karena memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dibongkar pasang, serta mampu mentransmisikan torsi yang besar. Nah, seluruh komponen yang akan dicari harus mampu mentransmisikan torsi sebesar 15.280.000 Newton milimeter tanpa mengalami kegagalan akibat geser maupun deformasi selama operasi. Nah, pemilihan tipe flange couplingnya sendiri pada perancangan ini itu dipilih rigid flange coupling. Kenapa? Karena mampu mentransmisikan torsi besar, konstruksinya sederhana, mudah dalam perawatan, serta cocok untuk poros segaris. Nah, untuk material flange-nya sendiri tuh yang kita gunakan adalah cast steel. Alasannya tuh memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, mampu menahan beban puntir yang besar, memiliki ketahanan yang baik terhadap getaran, serta banyak digunakan pada flange coupling sistem marine. Untuk material yang kita gunakan sendiri tuh material key yang digunakan adalah IC 1045 steel. Alasannya sih, alasannya sendiri memiliki kekuatan geser yang baik, mudah di mesin dan diproduksi, serta banyak digunakan sebagai material pasak pada sistem transmisi. Untuk material baut yang kita gunakan adalah steel grade 8,8. Alasannya memiliki kekuatan tarik yang tinggi, mampu menahan gaya geser akibat transmisi torsi, umum digunakan pada sambungan flange industri, dan mudah diperoleh di pasaran. Nah, berikut sendiri untuk perhitungan komponennya, yang dimana diameter di luar hooknya sama dengan DH sama dengan 2D. Yang dimana 2 kali 138 tadi diameter siapa ya? Berarti sama dengan 276 mm. Lalu untuk panjang hubnya sendiri sama dengan LH sama dengan 1,5 kali D. 1,5 kali 138 berarti 207 mm. Dan diameter pitch circle baut atau PCD-nya adalah DP sama dengan 3D. Berarti 3 kali 138 sama dengan 414 mm. Lalu untuk diameter di luar flange-nya seperti ini, DF sama dengan 4D, 4 kali 138 hasilnya 552 mm. Lalu untuk ketebalan flange-nya sendiri 0,5 kali D sama dengan 0,5 kali 138 menghasilkan 69 mm. Dan untuk gaya geser pada baut sama dengan N dikali F dikali R, yang dimana bisa kita ubah menjadi F sama dengan T per N kali R. Yang dimana torsi tadi 15.280.000 dibagi 8 dikali 207 yang menghasilkan 9.227 N.
Ya, untuk selanjutnya. Terus bagian luas penampang baut dengan F sama dengan TB kali A, yang dimana A-nya sendiri sama dengan F dibagi, bisa diubah jadi F bagi TB, berarti 9.227 dibagi 60 sama dengan 153,78 milimeter persegi. Lalu untuk diameter bautnya sendiri, A sama dengan 4 kali DB pangkat 2 per 4. Di mana dapat dihasilkan hasilnya segini, nilai DB-nya. DB sebesar 14 milimeter dan nilai DP-nya 414 milimeter. Karena baut standar tidak tersedia karena baut standar tersedia dalam ukuran tertentu, maka dipilih DB sama dengan 16 milimeter atau M16 baut. Lalu untuk verifikasi bautnya sendiri, yang tadi hasil perhitungannya Pi kali 16 pangkat 2 per 4, hasilnya 21,06 milimeter kuadrat dengan tegangan geser aktualnya sama dengan F per A, berarti 9.227 dibagi 201,06 sama dengan hasilnya 45,89 megapascal. Dengan berarti kita lanjut ke pemeriksaan keamanannya. 45,89 megapascal tegangan geser aktual ya. Dengan TB-nya sendiri yang teoretikal sama dengan 60 megapascal, berarti ini terbukti aman. Pemeriksaan tegangan geser pasak sendiri yang dinilai F-nya sama dengan 2T per 2 per D, berarti tinggal masukkan aja 2 kali 15.280.000 dibagi 138 sama dengan hasilnya 221.449. Lalu untuk luas bidang geser sendiri hasilnya seperti ini, dan ini juga tegangan hasil hasil luas bidang geser, tegangan geser aktualnya, pemeriksaan tegangan tekan aktual, verifikasi keamanannya, dan periksa tekannya. Dan dapat dihasil kesimpulan dari hasil perancangan diperoleh dimensi pasak 36 kali 20 kali 207 milimeter dengan terbukti eh, pasak aman terhadap tekanan. Terus untuk verifikasi shaft terbukti aman, lalu untuk verifikasi baut juga terbukti aman, dan verifikasi pasaknya juga aman, dan tegangan tekan pasaknya juga aman. Dengan demikian, flange coupling mampu mentransmisikan daya P 1600 kW pada putaran N 1000 RPM secara aman, secara keseluruhan semuanya. Lalu untuk desain single plate clutch. Nah, single page clutch ini digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran daya dari mesin engine menuju sistem transmisi berikutnya. Clutch yang dirancang harus mampu mentransmisikan torsi yang dihasilkan oleh main engine tanpa mengalami slip serta mampu bekerja secara kontinu pada kondisi operasi marin. Pada perancangan ini digunakan asumsi terjadi losses putaran sebesar 5% sesuai arahan tugasnya. Nah, perhitungan RPM setelah loses, putaran setelah clutch dihitung menggunakan N2 sama dengan N1 dalam kurung 1 dikurang L kali N2, di mana sama dengan 1000 dikali 1 dikurang 0,05 atau yang 5% tadi. Berarti hasil setelah lusesnya itu 950 RPM. Nah, yang 950 RPM itu RPM keluar dari clutch. Oke, lanjut. Untuk pemilihan tipe clutchnya sendiri tuh pakai single plate clutch. Nggak, karena disuruh dari tugasnya juga. Lalu untuk material plat gesek yang digunakan adalah asbestos V organic friction material. Nah, material pressure plate dan clutch plate-nya itu pakai cast steel. Nah, berikut untuk perhitungan komponennya yang didapatkan D0-nya sebenarnya 414 mm, D outernya 414 mm, dan D innernya 248 mm. Terus untuk jari-jari rata-rata atau uniform wear-nya didapatkan di 165,5 mm. Terus untuk penghitungan gaya penjepit atau axial force-nya
didapatkan di 153,876 Newton. Sorry, 153.876 Newton. Dan untuk verifikasi diameter clutch berdasarkan tekanan kontak dengan luas bidangnya sendiri, luas bidang geseknya didapatkan 86.308 milimeter kuadrat. Lalu untuk tekanan kontak aktualnya dengan rumus P sama dengan W per A dengan hasilnya sama dengan 1,78 megapascal. P aktualnya tuh 1,78 megapascal. Sementara untuk P izinnya sendiri tuh di 0,1 megapascal. Yang dimana nilainya sendiri berarti di P aktual lebih tinggi daripada P izinnya. Sehingga tidak aman, tidak aman. Maka dari itu, dilakukan koreksi diameter clutch agar tekanan kontak turun hingga mendekati nilai izin. Diameter clutch perlu diperbesar. Untuk aplikasinya, mari dengan daya besar 1600 kilowatt, biasa dipilih dengan D outer sama dengan 650 milimeter dan D innernya 0,6 dari 0,6 dikali diameter outernya, yang dimana menghasilkan 390 milimeter di D inner ya. Maka dihitung lagi untuk perhitungan komponennya dengan A-nya sama dengan 212,668 milimeter per second. Terus untuk tekanan aktual barunya dengan P sama dengan 0,72 megapascal serta faktor keamanan torsi sama dengan 1,57. Lalu kita verifikasi kapasitas torsi clutch radius rata-rata clutchnya di 260 milimeter. Terus kapasitas torsi maksimum clutchnya di 24.656 Newton milimeter. Terus dengan ini pemeriksaan keamanan dengan TC lebih besar daripada TME-nya sehingga clutch terbukti aman. Terus berikut untuk perhitungan komponennya seperti ini. Keluarannya di N2-nya 950 rpm yang tadi. Sehingga torsi setelah keluar clutch dengan rumus T sama dengan 9.550 kali P bagi N. Yang dimana kita masukkan nilai P-nya 1.600 dan N yang kita pakai ini yang keluaran dari clutch 950 yang dimana menghasilkan 16.084.000 Newton milimeter. Untuk verifikasi single plate clutch-nya sendiri, berdasarkan hasil verifikasi, desain single plate clutch dinyatakan aman karena seluruh parameter kerja berada di bawah batas izin material dan kapasitas torsi clutch lebih besar dari torsi yang ditransmisikan sistem. Terus untuk desain shaft menuju gearboxnya, shaft yang digunakan pada bab ini berfungsi untuk meneruskan daya dari sistem clutch menuju gearbox. Poros harus mampu menahan beban puntir yang dihasilkan oleh sistem transmisi serta memiliki dimensi yang cukup untuk menjamin keamanan dalam operasi. Nah, berikut ini data perancangan shaftnya yang dari hasil keluaran single bed clutch yang tadi telah dirancang sebelumnya. Nah, materi yang digunakan adalah IC 4140 steel. Maka dapat dihitung dengan geser izinnya dapat dihasilkan 65,5 megapascal. Terus diameter shaftnya di D sama dengan sebentar. Untuk tujuan perancangannya ini sendiri, perancangan shaft ini bertujuan untuk menentukan diameter minimum poros yang mampu mentransmisikan torsi sebesar 16.084.000 Newton milimeter. Maka diameter shaftnya sendiri dapat dihitung dengan rumus tadi 16T per Pi kali tegangan izin ya. Tegangan geser izinnya. Berarti 16 dikali 16.084.000 per Pi kali 65,5 dalam kurung 1/3. Yang dimana menghasilkan D-nya sebesar 107,75 milimeter. Untuk tegangan gesernya sendiri, T sama dengan 16T per Pi kali D pangkat 3. 16 kali 16.084.000 per Pi 108 pangkat 3. Yang dimana menghasilkan 65 megapascal. Maka secara dapat dilihat nih, 65 lebih kecil dibanding 65,5. Maka diameter teoretis memenuhi syarat.
Maka untuk diameter akhir shaft itu tadi sama dengan DF sama dengan DT ditambah CK tambah CT. Sama dengan 108 ditambah 5 ditambah 10. Hasilnya 123 mm. Dan DTS 185 mm. Yang dimana D didapatkan 125 mm. Diameter standar yang dipilih ini, diameter 125 akan digunakan sebagai diameter desain shaft menuju gearbox pada perhitungan dan verifikasi tahap berikutnya. Menghitung kembali tegangan gear menggunakan diameter final 125 mm dan membuktikan bahwa shaft benar-benar aman sebelum lanjut ke bab 6 desain gearbox atau gear ratio ini mirip verifikasi yang dulu kita lakukan pada shaft utama sampai keluar status aman atau tidaknya desain gearbox. Gearbox ini berfungsi untuk mengubah putaran dan torsi yang diterima dari shaft keluaran clutch sehingga sesuai dengan kebutuhan sistem propulsi kapal. Pada perancangan ini digunakan gearbox tipe spur gear reduction gearbox dengan tujuan menurunkan putaran dan meningkatkan torsi keluaran. Berikut sendiri untuk data input gearboxnya. Pemilihan gear ratio untuk kapal dengan main engine medium speed seperti Wärtsilä 8L20 ini, putaran propeller biasanya berada pada rentang 250 sampai 350 RPM dengan eh, putaran keluarannya itu di 300 RPM. Sehingga gear ratio-nya sendiri sama dengan I sama dengan N masuk per N keluar ya. Di mana masuknya tadi awalnya 950 dan keluarannya di 300 RPM. Yang dimana berarti gear ratio-nya di 3,17. Sehingga dapat ditulis gear ratio standar itu 3,2 dibanding 1. Serta untuk verifikasi RPM keluarannya sama dengan N out sama dengan N in dibagi I. Ini mana N in-nya 950 dibagi 3,2. N out-nya 296,9 RPM. Yang bisa dibulatkan menjadi ke 297 RPM. Torsi keluaran gearboxnya sendiri sama dengan T in dikali I-nya. Berarti 16.084.000 dikali 33,2 yang menghasilkan 51.468.800 Newton milimeter. Untuk jumlah gigi pinionnya sendiri, untuk menghindari interference pada spur gear 20 derajat, jumlah gigi minimum pinion umumnya lebih lebih banyak atau sama dengan 18. Maka kita gunakan ZP sama dengan 20. Dengan G ratio sama dengan ZG dibagi ZP, mana 3,2 sama dengan ZG dibagi 20. Berarti ZG sama dengan 64. Untuk penentuan modul gear berdasarkan standar ISO dan praktik desain gearbox industri untuk daya sekitar 1600 kW dipilih M sebesar 10 mm yang didapat maka kita bisa dapatkan ini diameter pitch pinionnya di 200 mm, diameter pitch gear 640 mm, lalu kita verifikasi gear rasionya di 3,2, jarak sumbu gear atau center distance-nya tinggal DP ditambah diameter pitch pinion ditambah diameter pitch gear dibagi 2, 2 tambah 640 bagi 2 sama dengan hasilnya 425 420 mm. Terus untuk Lewis form factor-nya sendiri dengan rumus 0,154 dikurang 0,912 dibagi Z sama dengan hasilnya dimasukkan nilai Z 20 tadi hasilnya 0,1084. Lalu untuk beam strength-nya di Lewis equation WB sama dengan ini kali BB. Jadi mana 140 kali 100 kali 10 kali 0,1084. Mana WB sendiri 151.760 N. 151,760 N. Yang dimana berarti hasilnya belum aman. Lalu maka kita koreksi phase width-nya. Agar gear aman, phase width diperbesar menjadi B sama dengan 120 mm. Maka didapatkan WB sama dengan 182,112 Newton. Dengan cek wear tooth load-nya, nah rumusnya begini, didapatkan hasilnya 51 51,206 N. Sehingga maka desain awal belum memenuhi syarat keausannya.
untuk koreksi material gear sendiri, untuk gearbox Marine dengan daya 1600 kW, biasanya digunakan material gear yang telah melalui proses surface hardening sehingga faktor material meningkat dengan K1/5. Berarti dengan perhitungannya WW sama dengan 200 kali 120 kali 1,524 kali 5 menghasilkan 182 sama 182.880, yang dimana ini lebih besar dibanding 160.840, yang dimana terbukti aman. Maka desain gear dinyatakan aman terhadap kausan atau wear failure dan memenuhi persyaratan operasi gearbox marine. Terus untuk desain bearingnya sendiri, bearing ini berfungsi untuk menopang poros serta mengurangi gesekan selama poros berputar. Lalu untuk datanya yang seperti ini, pilihannya juga akhirnya dipilihnya adalah SKF 2226 CC per W33. Berikut ini untuk hasil perhitungannya. Berikut untuk penghitungan ulang dan umur dalam jam. Terus untuk verifikasi bearingnya. Dan berikut adalah hasil. Nah, untuk verifikasi bearingnya sendiri, berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi yang telah dilakukan, bearing yang dipilih mampu menahan beban kerja sebesar 4.011,75 kilonewton dengan kapasitas dinamis 1.000 kilonewton. Selain itu, 411,75 kilonewton dengan kapasitas dinamis 1.000 kilonewton. Selain itu, umur bearing yang diperoleh sebesar 19,3 kali 10 pangkat 6 putaran atau sekitar 1.083 jam operasi menunjukkan bahwa bearing dapat digunakan untuk mendukung sistem transmisi daya yang dirancang. Seluruh parameter yang meliputi kapasitas beban, umur bearing, dan kesesuaian dengan diameter shaft telah memenuhi persyaratan desain. Oleh karena itu, bearing yang dipilih dinyatakan aman dan layak digunakan pada sistem transmisi marine. Nah, berikut sendiri untuk desain final keseluruhannya, mulai dari awal dari main engine ke shaftnya, terus ke flange coupling, baru ke clutch, baru ke shaft yang kedua, baru ke gearbox, lalu untuk berakhir di output shaft yang terakhir ini ke propeller. Dan ini ada bearing pertama dan bearing keduanya. Maka didapatkan di speed propeller akhirnya itu di 297 rpm. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.